Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum Bahasa Inggris, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bu. Baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan dengan Ibu. Ya, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saya? Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Tentu saja Ibu ada waktu buat kamu. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Baiklah. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu kamu, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Oh, gitu ya, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Baiklah, dapatkah kamu ceritakan kepada ibu mengenai sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Begini, Bu. Saya merasa gugup dan cemas, Bu. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Baik, Bu. Jadi begini, saya merasa gugup dan cemas setiap kali saya disuruh menjawab pertanyaan di papan tulis atau disuruh menjawab pertanyaan dari ibu guru. Hal ini pertama kali terjadi, Bu, saat saya masih duduk di bangku SD saat saya masih kelas 5. Saat itu, guru saya menyuruh saya untuk menjawab pertanyaan, tetapi saya tidak bisa menjawabnya, Bu. Kemudian teman-teman mulai mengejek saya. Jadi, sejak saat itu saya merasa gugup dan cemas setiap kali saya disuruh untuk menjawab pertanyaan dari guru, Bu. Jadi, kamu merasa cemas dengan apa yang terjadi pada saat kamu masih SD, nak? Iya, Bu. Pada saat apa, Dek, merasa gugup atau pada saat merasa cemas? Pada saat disuruh menjawab pertanyaan sama guru, Bu. Ibu dapat memahami keadaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, Bu. Saya sangat merasa terganggu. Apakah kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah cemas, nak? Iya, Bu, dan saya ingin menyelesaikan masalah yang saya alami, Bu. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu. Saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik disintetisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah
sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang, saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang duduk di kelas kamu dan bel berbunyi. Guru kamu masuk dan pelajaran dimulai. Kemudian, gurumu mengatakan akan memilih orang yang akan menjawab pertanyaannya. Sekarang, gurumu sedang melihat-lihat siswa yang akan menjawab pertanyaannya. Kemudian, gurumu melirik kamu. Bu, saya merasa gugup, Bu. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas dari hidung secara perlahan dan keluarkan dari mulut. Ulangi secara terus-menerus hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Saya sudah merasa tenang, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa gugup, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya membayangkan guru saya mulai melirik saya merasa gugup, Bu, bahwa saya akan ditunjuk menjawab pertanyaannya, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Baiklah, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang menjawab pertanyaan dari guru dengan santai. Sekarang seseorang menjawab pertanyaan dengan gugup. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan kelas, di sana ada gurumu dan teman-teman kamu. Kamu sedang duduk di bangkumu dan membacakan buku, kemudian guru kamu menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaan. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu cemas. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Bisa, Bu, saya siap. Sekarang bayangkan guru kamu menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Saya merasa sangat gugup, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi, semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan guru kamu sudah menjelaskan dan dia akan mengajukan pertanyaan
dan kamu sedang menulis. Tiba-tiba gurumu menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaannya. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik lagi, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Ibu sangat senang. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun gugup lagi jika guru kamu menunjuk kamu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin kamu bicarakan, maka Ibu akan menutup sesi konseling kita kali ini. Baik, Bu. Sepertinya sudah cukup. Oke, baik. Waktu konseling kita sudah habis. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling bersama Ibu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa mendapatkan banyak ilmu dan juga pengetahuan. Saya juga merasa nyaman dan lega karena masalah saya sudah dapat terpecahkan. Saya merasa senang sekali mengikuti konseling tadi, Bu. Alhamdulillah jika begitu, Ibu juga sangat senang sekali kalau kamu mau berbagi cerita dengan Ibu. Semoga ke depannya kamu dapat menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan untuk menemui Ibu lagi ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.